warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Farmasi, Bapak Profesor Dr. Agung Nugroho. Tidak salah tuh? Ada Indronya? Di mana? Di tengah? Agung Indro Nugroho. Dekan termuda kabarnya. Yang terhormat Bapak-bapak para sesepuh, bini sepuh Fakultas Farmasi yang duduk di bagian-bagian depan gitu ya, yang dulu masih muda-muda. Ibu-ibu, para dosen, keluarga besar Fakultas Farmasi, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Pertama, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah. Dengan iringan doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para sahabat, kalau sudah memasuki bulan Syawal, mereka khawatir kalau ibadah selama bulan Ramadan yang sudah dikerjakan baik berupa salat, puasa, zikir, doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mereka kalau bertemu saling mendoakan dengan membaca taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya semoga Allah menerima, tidak disebutkan di situ menerima apa, tapi bersifat umum menerima seluruh amal ibadah kita. Terimalah wahai Allah yang Maha Pemurah. Tetapi kemudian entah siapa yang memulai di Arab tentunya karena bahasa Arab, ditambah lagi ucapannya dengan doa berikutnya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali dengan membawa kemenangan. Nah, maksudnya dulu Nabi pernah waktu pulang dari perang secara fisik mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil dan akan menuju perang yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, mal jihadul akbar ya Rasulullah, apakah perang yang lebih besar itu? Rasulullah menjawab, jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Nah, bulan Ramadan kita telah berjuang melawan hawa nafsu. Tatkala kita lapar, kita bisa menahan diri tidak makan. Tatkala kita haus, bisa menahan diri tidak minum. Maka sukses itu sebulan penuh dianggap seperti orang pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan. Nah, itulah inti dari ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Belakangan ini di dunia Arab modern ditambah lagi ucapannya, kulla amin wa antum bi khair. Jadi bukan kullu amin tapi kulla amin, karena aslinya itu fi kulli amin
wa antum bi khair. Ada huruf jarnya di depan. Di setiap tahun supaya semoga Anda semua dalam keadaan baik. Nah, dihilangkan huruf jarnya biar mudah dibaca. Itu disebut dalam bahasa Arab naz'ul khafdi, menghilangkan huruf jar. Nah, kalau huruf jar dihilang, kullunya menjadi kulla. Nah, itu disebut mansub bin naz'il khafdi. Ini pelajaran nahwu, ya. Sehingga yang benar itu adalah kulla amin wa antum bi khair. Bukan kullu amin wa antum bi khair. Saya amati umumnya pada menulis dan baca kullu amin. Tapi enggak apa-apa. Yang baca enggak tahu salah, yang dengar juga enggak tahu, ya enggak apa-apa. Nah, kalau sekarang udah tahu kullu amin wa antum bi khair. Sampai di Indonesia, nah orang Indonesia juga tidak mau kalah, tambah lagi ucapannya, mohon maaf lahir dan batin. Nah itu khas Indonesia, di Arab nggak ada. Jadi dulu ada beberapa orang Arab bertamu ke pimpinan pusat Muhammadiyah bulan Syawal. Kemudian Bapak PP mengatakan kepada mereka, mohon maaf lahir dan batin. Orang Arab tadi langsung protes, kenapa minta maaf? Baru kenalan kok sudah minta maaf. Lalu saya jelaskan di Indonesia itu selama masih bulan Syawal, kenal nggak kenal, baru jumpa langsung mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini yang populer dua. Ja'alanallahu wa iyyakum hilang. Jadi tinggal minal aidin wal faizin, kemudian sambung dengan mohon maaf lahir dan batin. Sehingga ada kuis di televisi, apa arti minal aidin wal faizin? Langsung pemirsa jawab, mohon maaf lahir dan batin. Karena begitu populernya dikira itu terjemahan, ya, dari minal aidin wal faizin. Mau ditambah lagi juga silakan. Belakang ini ada yang nambah dengan pantun-pantun dan seterusnya. Kalau dulu zaman pantun-pantun itu di copy paste kirim lagi, copy paste kirim lagi. Tapi sekarang saya amati di media sosial tidak pantun lagi, tapi foto keluarga. Nah, foto keluarga terus selamat hari raya. Nah, kalau foto keluarga nggak bisa dikirim atas nama orang lain, jadi terpaksa buat sendiri. Nah, ini semua tidak ada masalah karena itu udah bersifat budaya. Jadi agama itu ada budayanya. Kalau agama yang bersifat ibadah, ritual, seremoni yang bersifat ibadah mahda itu tidak berubah-ubah, tetap. Salat Idul Fitri tetap tanggal 1 Syawal, nggak ada yang tanggal 2, tanggal 3, nggak ada. Ya. Tetapi budayanya, nah budayanya itu bisa berkembang. Di seluruh dunia Idul Fitri yang meriah itu Indonesia. Kemarin ditulis juga oleh Aziumardi Azra bahwa syiar Idul Fitri yang paling meriah di seluruhnya adalah di Indonesia. Di Arab nggak ada. Saya pernah tinggal di Arab Saudi 4 tahun. Saya amati dan teman-teman juga cerita, kalau mereka bertamu, walaupun tidak lazim silaturahim bulan Syawal itu, tapi kalau ada yang bertamu itu hanya dikasih permen saja, permen terus disemprot dengan parfum. Nah itu datang tamu kasih permen semprot. Jadi kalau satu hari itu kita bertamu ke 3-4 rumah, ya sudah 4 parfum kita dapat. Hanya itu saja, ya. Jadi kalau di kita ya ada opor ayamnya, ada ketupatnya, ada rendangnya, ada macam-macam itu. Ya, ya. Tambah lagi, lebih ramai lagi karena kita punya tradisi mudik, ya. Jadi berapa juta orang? Kemarin dihitung itu berapa, lebih dari 230 triliun uang beredar pada musim Idul Fitri ini, dan betul-betul memberikan rahmat. Jadi belum Idul Fitri, puasa itu sudah memberikan rahmat. Jadi rahmatan Islam, rahmatan lil alamin itu kelihatan tuh bulan puasa. Saya Lebaran kemarin khutbah Idul Fitri di Malang. Lalu saya bawa keluarga, istri, anak, dan 3 hari di sana rekreasi.
di Batu Selekta, di Batu Batu Naik Spektakuler, nah Batu Lake, kemudian Eko Park, Yang menarik saya perhatikan, tempat-tempat rekreasi itu dipenuhi oleh saudara kita dari etnis Tionghoa. Di mana-mana Tionghoa, masuk restoran Tionghoa. Saya pergi Surabaya 2 hari, terus ke Madura cari bebek, katanya ada bebek yang enak di Madura. Ternyata isinya juga dari Tionghoa. Nah, jadi Idul Fitri sudah rahmatan lil alamin bagi etnis Tionghoa. Dulu waktu puasa, Nabi pernah mengatakan, "Lau alimat ummati annama fi ramadana latamannau anna syahra kullahu ramadan." Kalau umatku tahu apa istimewanya bulan Ramadan, niscaya mereka berangan-angan semua bulan itu menjadi Ramadan. Nah, itu istimewanya. Nah, siapa yang pernah mengangan-angankan itu? Jadi Ramadan itu jangan 1 bulan, kalau bisa 12 bulan Ramadan semua. Nah, itu siapa yang pernah gitu? Saya tanya di tempat lain, katanya ustadz katanya. Karena Ramadan memberikan rahmat bagi ustadz-ustadz. Di ceramah mana-mana, ya, sampai nggak sempat buka puasa dengan keluarga. Gitu. Apalagi ustadz televisi, wah itu sampai tidur di televisi itu. Siapa lagi? Mahasiswa. Karena selama Ramadan sering buka puasa gratis, perbaikan gizi. Nah, tapi juga pedagang-pedagang Malioboro itu juga senang. Pedagang baju, pedagang sepatu, pedagang makanan juga senang. Saya kira mereka itu yang menginginkan kalau bisa puasa tiap bulan. Puasa tiap bulan, Idul Fitri tiap bulan gitu. Tapi bagi kita sebenarnya, bagi orang yang berpuasa, tentu yang paling diinginkan itu adalah bisa meraih predikat takwa. Nah, karena ujungnya kan la'allakum tattaqun.